Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan Adi Setiawan. Kali ini kita akan membahas mengenai peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Pada masa Perang Dingin, Indonesia berusaha untuk menjaga netralitas serta menjaga perdamaian dunia. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam politik bebas aktif bahwa Indonesia senantiasa untuk menjaga netralitas tidak terikat pada blok tertentu, serta aktif dalam mengembangkan persahabatan serta kerjasama internasional. Selain di dalam politik luar negeri bebas aktif, netralitas Indonesia tentunya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea yang keempat, yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, maka pada saat itu Indonesia berusaha untuk mengikuti berbagai macam organisasi perdamaian dunia seperti KAA, Gerakan Non-Blok, atau GNB, dan ASEAN. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi ini berlangsung di Bandung pada tanggal 18 sampai 21 April 1955. Terjadinya konferensi ini sesuai dengan pembicaraan pada konferensi Kolombo di Sri Lanka oleh 5 tokoh, yakni Ali Sastro Amijoyo yang berasal dari Indonesia, Jawaharlal Nehru yang berasal dari India, UNU yang berasal dari Myanmar, Muhammad Ali yang berasal dari Pakistan, dan Sir John Kotelawala yang berasal dari Sri Lanka. Atas kesepakatan tokoh tersebut kemudian diadakan Konferensi Asia Afrika yang dihadiri oleh 29 pemimpin negara, 23 diantaranya dari Asia dan 6 dari Afrika. Pada konferensi ini juga berhasil menyatukan kekuatan bersama negara-negara dunia ketiga untuk menghadapi dua kubu adidaya, Barat dan Timur. Maka kemudian pada konferensi ini ditandatangani suatu deklarasi yang disebut dengan Dasar Sila Bandung yang di dalamnya menyangkut beberapa hal seperti menghormati hak asasi manusia, menghormati kedaulatan suatu bangsa, mengakui persamaan semua suku dan bangsa, serta tidak melakukan intervensi terhadap persoalan negara lain. Gerakan Non-Blok atau GNB. Gerakan Non-Blok terjadi atau lahir sebagaimana terinspirasi dari Dasar-Sila Bandung, konferensi tingkat tinggi atau KTT di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 1 sampai 6 September 1961 merupakan suatu konferensi yang kemudian membentuk Gerakan Non-Blok atau GNB yang dipelopori oleh 5 pemimpin dunia, yakni Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Soekarno, Presiden Indonesia, Gamal Abdul Nasser, Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, serta Kwame Nkrumah, pemimpin dari Ghana. 5 pemimpin ini sepakat membentuk Gerakan Non-Blok sebagai upaya untuk meredam ketegangan antara blok Barat dengan blok Timur. Pada masa awal berdirinya, GNB beranggota 25 negara. Di dalam GNB, suatu negara yang akan menjadi anggotanya harus memiliki persyaratan. Yang pertama, menganut politik bebas. Yang kedua, mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan nasional. Yang ketiga, tidak menjadi salah satu fakta militer, baik yang didirikan oleh Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Sehingga tujuan didirikannya GNB adalah untuk meredakan ketegangan dunia sebagai akibat persaingan dan permusuhan dua blok adidaya, serta mengusahakan terciptanya suasana dunia yang aman dan damai. Peranan Indonesia di dalam GNB yakni berkomitmen mewujudkan prinsip-prinsip GNB. Sikap ini secara konsisten diaktualisasikan Indonesia selama memegang kepemimpinan GNB pada tahun 1992 sampai 1995. Selain itu, Indonesia juga dipercaya turut menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain konflik Kamboja,
gerakan separatis Moro di Filipina, serta sengketa di Laut Tiongkok Selatan. ASEAN, suatu organisasi yang dikhususkan untuk negara-negara Asia Tenggara, berdiri di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang dipelopori oleh 5 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Adapun tokoh-tokoh yang ikut andil dalam berdirinya organisasi ASEAN seperti ada Malik yang berasal dari Indonesia, Tun Abdul Razak yang berasal dari Malaysia, Raja Ratnam yang berasal dari Singapura, Tanat Koman yang berasal dari Thailand, serta Narcisco Ramos yang berasal dari Filipina. Dalam perkembangannya, ASEAN kemudian bertambah menjadi 10 negara anggota. Setelah bergabungnya 5 negara anggota baru, yakni Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. ASEAN memiliki tujuan sebagai yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dan yang kedua adalah mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antar negara di kawasan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip PBB. Sehingga dalam prinsip-prinsip ASEAN yang tertuang di dalam Piagam ASEAN berusaha untuk menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, serta identitas nasional negara-negara anggota, serta berkomitmen untuk menjaga perdamaian di kawasan dan menyelesaikan sengketa secara damai. Demikianlah mengenai pembahasan peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin di dalam organisasi Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan ASEAN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.